Masih di dalam istana Kaisar Iblis. Kaisar Iblis masih di dalam kemarahan. Saat ini, Fasago menarik napas dalam-dalam, dan teror di matanya tiba-tiba menghilang, itu diganti dengan warna khusus. Yang mulia, aku tidak salah. Ramalanku tidak mungkin salah. Dia benar-benar mati hari itu. Aku telah merasakan aura kehidupannya berkali-kali di masa lalu dan untuk ini. Aku telah melakukan banyak hal ramalan juga. Hasilnya tetap sama. Tidak mungkin ramalan yang ditunjukkan pada satu orang itu benar-benar salah. Mendengarnya, Kaisar Dewa Iblis menyipitkan matanya. Apakah kamu mengatakan bahwa aku salah melihat atau aku salah dengar? Setelah terdiam beberapa saat, Fasago sepertinya memutuskan sesuatu. Matanya bersinar seperti dua bintang yang gemerlap dan dia berkata, "Yang mulia, mohon tenanglah. Aku mengerti nasibku. Karena itu masalahnya, izinkan aku melakukan satu hal terakhir untuk klan kita. Aku rela mengorbankan hidupku untuk satu ramalan terakhir. Entah dia masih hidup atau mati, tubuhnya akan menanggung aura saat yang mulia membunuhnya. Dengan hidupku sebagai harga, aku harus bisa melihat alasan mengapa dia masih hidup." Mendengar pernyataan itu, dengan sekejap Dewa Iblis Bulan tiba di hadapan Kaisar Dewa Iblis dan berlutut memohon. "Tidak, kamu tidak bisa. Yang mulia, sejak Fasago menjadi Dewa Iblis Bintang, dia telah melakukan banyak hal untuk ras kita. Meskipun itu tidak berjasa, itu tetap kerja kerasnya. Dan itu untuk kamu tangani." Setelah mendengar nama Long Hao Chen, Ahbao yang berdiri di depan tahta tiba-tiba menjadi kaku. Mata cekungnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu dan niat membunuh yang tajam segera meletus. Melihat itu, Kaisar Dewa Iblis mendengus dingin. Saat ini bahkan sulit untuk mengatakan apakah kau lawannya. "Baiklah, Fasago, aku akan memberimu kesempatan ini. Kamu bisa memulai sekarang." Ketika dia mengatakan itu, dia mengangkat kaki kirinya dan mengirim Agares terbang sekali lagi. Pada saat yang sama, bola cahaya ungu membentuk gelembung di sekitar Agares. Itu menyegelnya, bahkan suaranya tidak bisa lolos dari gelembung itu. Melihat Kaisar Dewa Iblis yang telah tenang sekali lagi, noda keputusasaan melintas di mata Fasago. Dia tahu bahwa tidak ada lagi yang mungkin lagi. Selain Dewa Iblis Bulan, 3 Dewa Iblis lainnya terus berlutut di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Fasago mengeluarkan senyuman yang menyedihkan dan perlahan berlutut di depan Kaisar Dewa Iblis. Kemudian dia berkata, "Yang mulia, aku harap kamu dapat menjaga klanku demi imbalan pengorbananku." Di sana, Feng Xiu menatapnya dengan dingin. "Kamu bisa mulai." Fasago tidak menerima jawaban yang dia inginkan. Matanya agak kosong saat dia berdiri lagi. Dia berjalan keluar dari aula. Ketika dia melewati 3 iblis di tanah, dia berhenti sebentar sebelum mengambil selusin langkah ke depan dan dia berhenti. Sebuah cahaya jingga secara bertahap semakin kuat ketika dia berjalan. Ketika dia berhenti, itu menjadi sangat cerah. Kaisar Dewa Iblis melambaikan tangannya, dan gelombang energi spiritual yang kuat menyapu Dewa Iblis Kematian, Dewa Iblis Neraka, dan Dewa Iblis Beruang ke samping. Ketiga Dewa Iblis itu jatuh ke sisi saat mereka tetap diam. Sedangkan di sisi lain, Dewa Iblis Bulan Agares mulai panik, tetapi dia takut langsung membuka segel Kaisar Dewa Iblis. Jika tidak, kemarahan Kaisar Dewa Iblis pasti akan melibatkannya juga. Kaisar Dewa Iblis bisa meletakkan tangannya pada Dewa Iblis Bintang, jadi mungkin saja dia juga akan. Fasago perlahan mengangkat tangannya ke samping dengan telapak tangan mengarah ke atas. Mereka masing-masing memegang bola kristal jingga. Sebuah nyanyian lembut diucapkan dan cahaya jingga yang kuat di tubuhnya mulai melonjak ke atas. Melihat itu, Kaisar Dewa Iblis hanya menatapnya dengan dingin. Tidak ada belas kasihan sama sekali. Nyanyian Fasago berangsur-angsur berubah dari lembut menjadi nyaring. Sementara cahaya jingga yang terang berubah menjadi nyala api.
Ini adalah jenis api yang aneh. Pakaian Fasago secara bertahap terbakar dan menguap di bawah api, sementara tubuhnya mulai menjadi transparan dan semakin cerah. Dewa Iblis Bulan Agares sudah menutup matanya. Ini adalah ramalan di mana Fasago akan membakar vitalitasnya sendiri sebagai harga. Ini juga ramalan terkuat dari Dewa Iblis Bintang Fasago. Itu adalah level yang lebih tinggi dari teknik ramalan besar yang dia gunakan sebelumnya. Setelah ramalan kehidupan digunakan, itu tidak akan dapat dihentikan. Ini pasti akan menghabiskan semua vitalitas pengguna. Bagaimanapun, ramalan itu akan menjadi yang paling terbaik dan paling akurat. Fasago perlahan berbalik. Matanya sudah menjadi merah darah. Nyanyian nyaringnya juga berhenti pada saat dia berbalik. Ketika dia menghadap kepada Kaisar Dewa Iblis, darah tiba-tiba menyembur dari mulutnya. Dengan segera, api jingga meledak dan berubah menjadi pilar cahaya jingga yang melonjak 5 meter ke udara. Sebuah aura aneh muncul di seluruh aula utama. Semua orang yang hadir merasakan kesadaran mereka sedikit kosong. Bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak terkecuali. Ketika dia membakar hidupnya, kekuatan jiwa Dewa Iblis Bintang mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Setiap orang yang hadir hanya menyaksikan ramalan kehidupan sekali. Hanya Dewa Iblis Bintang yang bisa menggunakannya. Dan sepanjang sejarah iblis, ini baru kedua kalinya digunakan. Bagaimanapun, itu membutuhkan kehidupan Dewa Iblis Bintang untuk melakukan ramalan. Cahaya jingga secara bertahap berubah menjadi layar cahaya yang melayang di udara. Sebuah layar cahaya pertama berputar sebelum perlahan menghilang. Di dalam layar cahaya digambarkan ketika Kaisar Dewa Iblis membunuh Long Hao Chen. Bagaimana jantung Long Hao Chen ditembus dan dia perlahan jatuh ke tanah. Setelah itu, Chai-Er dan sisa pasukan Secerca Harapan meninggalkan Istana Iblis Bintang terburu-buru dengan mayatnya. Layar mengikuti mereka sampai mereka mencapai padang gurun. Di sana, Xiaolei muncul dan mengatakan sesuatu kepada Chai-Er. Setelah itu, mereka melihat Chai-Er melepaskan liontin abadi dari leher Long Hao Chen dan memakainya sendiri. Melihat Xiaolei, Kaisar Dewa Iblis mengangkat alisnya sedikit. Namun, ketika dia melihat bagaimana dia tidak menyembuhkan Long Hao Chen, keraguan muncul di matanya. Bahkan jika dia adalah sisa dari Dewi Alam, dia tidak bisa menghidupkan orang mati. Pada saat ini, pemandangan berubah sekali lagi. Sebuah teleportasi dimulai. Chai-Er segera berubah menjadi seberkas cahaya bersama semua orang dan menghilang dari sana. Layar cahaya jingga kembali berputar. Sementara Dewa Iblis Bintang bergetar hebat, seolah-olah dia sangat kesakitan. Pusaran jingga tetap seperti itu selama 1 menit sebelum menunjukkan pemandangan baru. Namun, kali ini jauh lebih kabur. Di sana, sebuah menara 7 lantai muncul. Ketika mereka melihat menara, semua orang yang hadir merasakan tekanan aneh dari jiwa mereka. Bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak terkecuali. Pada layar cahaya yang kabur, Chai-Er membawa mayat Long Hao Chen muncul saat dia memimpin pasukan Secerca Harapan ke atas menara. Meskipun itu sangat kabur, mereka masih bisa melihat orang-orang terpenting dari pasukan Secerca Harapan. Secara khusus, mereka dapat mengatakan bahwa itu adalah Chai-Er dari sabit dewa kematiannya yang sangat unik. Ketika mereka sampai di sana, wajah Kaisar Dewa Iblis mau tidak mau tenggelam. Long Hao Chen sudah mati, tetapi Chai-Er telah membawa mayatnya ke tempat yang sangat unik. Itu jelas untuk menghidupkannya kembali. Jika tidak, mengapa dia melakukan itu? Namun, Fasago selalu memberitahunya bahwa Long Hao Chen belum dihidupkan kembali. Dia pasti sudah mati. Saat ini, adegan itu terus berubah. Perlahan-lahan ada pertempuran, tetapi itu menjadi semakin kabur. Dan ketika Chai-Er mulai mendaki tangga menuju langit, mereka hanya bisa melihat warna emas secara samar-samar. Gerbang cahaya emas muncul dan Chai-Er melompat ke dalamnya. Di saat berikutnya, seluruh pemandangan menjadi berantakan. Itu benar-benar sebuah ilusi. Di saat yang sama, Fasago berteriak dan seteguk darah keluar sekali lagi. Kali ini, dia tidak bisa menahan gemetar ketika vitalitasnya habis dengan cepat. Di bawah dukungan darahnya,
Layar cahaya secara bertahap menjadi stabil. Itu menjadi jelas sekali lagi. Sebuah peti mati besar disajikan di hadapan semua dewa iblis. Seorang ahli pengendali arwah, Eluk sang bencana tidur muncul, dan aura sebelumnya yang telah menekan jiwa semua dewa iblis mencapai puncaknya. Apakah dia ahli pengendali arwah elemen cahaya? Kaisar Dewa Iblis hampir berteriak. Adegan itu bergerak dengan sangat cepat. Elux memadatkan jantung emas di tangannya. Meski itu hanya muncul sepersekian detik, Kaisar Dewa Iblis masih melihatnya. Pada saat berikutnya, dia melihat gelombang cahaya kemasan dan melompat dengan cepat di sekitar dada Long Hao Chen. Adegan berubah lagi. Saat itulah Elux memegang sabit dewa kematian untuk menyucikan dirinya. Ramalan Fasago bertahan sampai pada saat itu dan tidak dapat berlanjut lebih jauh lagi. Dia telah memperkuat ramalan kehidupan dengan paksa. Jadi panjang durasinya telah berkurang secara drastis. Layar cahaya jingga secara bertahap meredup dan gambar juga memudar. Fasago terhuyung-huyung ketika dia diselimuti cahaya. Dia bukan manusia. Dia seorang undead dan memiliki tubuh undead. Dia masih mati. Dia mati, Austin Griffin tidak mungkin masih hidup. Long Hao Chen hanyalah undead dan dia hanyalah undead. Suara Fasago terdengar seperti menangis. Para dewa iblis tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas ketika mereka mendengarnya. Saat ini Fasago seperti hantu, seluruh tubuhnya hangus hitam. Dia menggunakan keinginannya sendiri untuk memberitahu Kaisar Dewa Iblis bahwa ramalannya tidak salah. Long Hao Chen memanglah mati. Dia belum dihidupkan kembali. Dia hidup sebagai undead. Yang dia miliki hanyalah jantung yang telah dimodelkan oleh ahli pengendali arwah yang kuat. Tatapan pertanyaan pada dasarnya muncul di mata semua dewa iblis yang hadir. Mereka memandang Kaisar Dewa Iblis. Secara khusus, Agares mengepalkan tinjunya karena marah. Pada saat ini, Kaisar Dewa Iblis mengangkat tangan kanannya, dan bola cahaya hijau terbang mendarat di tubuh Fasago. Bola cahaya hijau menyelimuti Fasago dan vitalitas yang kuat mengalir ke dalam tubuhnya. Suara tetesan yang menyenangkan terdengar seperti aliran gunung. Vitalitas Fasago yang habis benar-benar mulai pulih dengan kecepatan yang mencengangkan dan tubuhnya yang goyah juga menjadi stabil. Kekuatan apa ini? Semua dewa iblis menatap Fasago dengan kaget. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Dewa Iblis, dia memiliki kekuatan kegelapan. Tetapi di hadapan mereka, ini jelas merupakan sihir kehidupan dan berada pada level yang begitu tinggi. Sehingga itu bisa menyaingi sihir gelap Kaisar Dewa Iblis. Kaisar Dewa Iblis mengerutkan kening. Dia tahu dia telah sedikit berlebihan hari ini. Bahkan jika dia memiliki otoritas tertinggi di antara para iblis, Fasago tetaplah Dewa Iblis yang menduduki peringkat ketiga. Dan sekarang dia terpaksa mengambil harta untuk melindungi nyawa Fasago. Atau para Dewa Iblis yang hadir mungkin akan menjauh darinya. Kaisar Dewa Iblis melepaskan jubah hitam mewahnya dan perlahan tiba di hadapan Fasago. Dia memandang cahaya hijau secara bertahap memulihkan vitalitasnya ketika dia berkata, "Aku telah mengacau karena aku peduli. Aku telah salah menuduhmu tentang masalah ini. Setiap orang di sini memahami apa arti Austin Griffin bagi ras kami. Dan itulah alasan mengapa aku sangat marah. Yang bisa aku lakukan adalah mengembalikan hidupmu. Saudara ketiga, aku harap kamu bisa mengerti." Ketika dia mengatakan itu, dia secara pribadi menutup jubah Fasago. Vitalitas dalam cahaya hijau terlalu kuat. Hanya dalam waktu singkat, Fasago tidak hanya memulihkan semua vitalitasnya. Dia bahkan juga pulih dari kerusakan yang disebabkan oleh ramalan itu. Pada saat itu, dia mengalami banyak perasaan. Dia menatap Kaisar Dewa Iblis di hadapannya tanpa berkata-kata. Kaisar Dewa Iblis melambaikan tangannya dan melepaskan segel Dewa Iblis Bulan sebelum berbalik dan kembali ke singgasananya sendiri. Pemulihan Dewa Iblis Bintang dengan cepat menghilangkan kebencian yang dialami Dewa Iblis lainnya.
Agares dengan cepat tiba di samping Vasago ketika dia menatapnya dengan tatapan bertanya. Vasago balas menatapnya dalam-dalam, ada rasa syukur di matanya. Dari semua dewa iblis ini, pada dasarnya dia telah membantu mereka semua di masa lalu. Sebagai dewa iblis peramal, pada dasarnya semua dewa iblis telah datang kepadanya untuk ramalan sebelumnya. Namun pada saat yang genting ini, hanya Agares yang bersedia membela dirinya. Seperti kata pepatah, kesulitan mengungkapkan persahabatan sejati. Meskipun Vasago tidak mengatakan apa-apa, tatapan penuh syukurnya memberitahu banyak hal kepada Dewa Iblis Bulan. Agares menatapnya dan Vasago mengangguk dengan lembut. Membungkus dirinya dengan jubah Kaisar Dewa Iblis, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan kemudian berlutut. Yang mulia, aku Vasago mengakui kesalahanku. Long Hao Chen memang masih hidup. Itu adalah ramalanku yang tidak mencukupi, yang menyebabkan masalah besar bagi Yang Mulia. Tolong hukumlah aku. Agares dan Vasago sama-sama memahami Kaisar Dewa Iblis. Meskipun ramalan kehidupan sebelumnya telah bersinar bahwa Kaisar Dewa Iblis telah salah menuduh Dewa Iblis Bintang, apakah ada yang benar-benar berani untuk menyalahkan Kaisar Dewa Iblis? Tidak peduli seberapa besar kebencian yang dialami Vasago, dia tidak mampu untuk menunjukkannya sama sekali. Dia bahkan harus menutupi semuanya demi Kaisar Dewa Iblis. Kaisar Dewa Iblis Feng Shui adalah ahli terkuat dalam 6.000 tahun terakhir. Dia belum mencapai statusnya yang saat ini dengan mengandalkan orang lain. Dengan lambaian tangannya, energi spiritual mengangkat Vasago untuk berdiri. Kemudian Feng Shui menghela nafas. Menjadi benar adalah benar, menjadi salah adalah salah. Kamu tidak salah, ini adalah salahku. Namun, aku yakin kamu bisa merasakan manfaat dari vitalitas tadi. Tidak hanya dapat memulihkan vitalitasmu, ini juga dapat memberimu 500 tahun kehidupan tambahan. Selama bertahun-tahun ini, kamu telah merusak vitalitasmu demi ras kita untuk membuat ramalan lagi dan lagi. Perlakukan saja itu sebagai imbalan untuk membalas ucapan terima kasihku. Aku harap kamu tidak akan menyimpan dendam terhadapku. Mendengarnya, Vasago menunduk dan kemudian menjawab, "Aku tidak akan pernah. Terima kasih atas hadiah dari Yang Mulia." Kaisar Iblis kembali berkata, "Aku tahu kamu tidak puas dengan apa yang aku lakukan sebelumnya. Tetapi kamu juga harus memahami dengan tepat apa arti Austin Griffin bagi ras kita. Baru-baru ini, aku menggunakan kultivasi terpencilku sebagai kedok untuk membodohi manusia. Dan aku pergi ke kuil ilusi. Aku secara pribadi membunuh naga peri yang mendekati 1 juta energi spiritual. Menghancurkan kuil ilusi dan surga fana dan mencoba menangkap sisa-sisa yang ditinggalkan Dewi Alam di dunia manusia. Setelah aku membunuh naga peri, dia meninggalkan sumber peri dan jantung peri. Jantung peri diambil oleh sisa-sisa Dewi Alam, sedangkan sumber peri berakhir di tanganku. Tepat ketika aku akan berhasil, Long Hao Chen muncul dan menghancurkan rencanaku." Mendengar itu, semua Dewa Iblis mengerti. Ternyata Kaisar Dewa Iblis tidak marah hanya karena Long Hao Chen masih hidup, dan Austin Griffin mungkin telah dihidupkan kembali. Dia marah karena rencananya untuk menjadi dewa juga telah hancur. Tanpa ragu, pada dasarnya mustahil bagi Dewa Iblis untuk mendapatkan sisa-sisa Dewi Alam setelah dia diselamatkan oleh Long Hao Chen. Meskipun semua Dewa Iblis yang hadir tahu bahwa kultivasi Kaisar Dewa Iblis tidak terduga, ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi mengakui kemungkinan menjadi dewa. Pada saat itu, tekanan dari sebelumnya secara bertahap muncul kembali di hati para Dewa Iblis. Sebagai kelompok terkuat di antara para iblis, mereka tahu apa artinya menjadi dewa dengan sangat baik. Tidak heran, Kaisar Dewa Iblis telah menutup mata terhadap sebagian besar hal yang terjadi di dalam ras baru-baru ini. Dia benar-benar telah mencapai level seperti itu. Kaisar Dewa Iblis kembali berkata dengan dingin, "Long Hao Chen masih hidup, yang berarti dia adalah ancaman. Bahkan jika Austin Griffin benar-benar mati,
Dia sendiri masih bisa mengancam pemerintahan kita. Saat ini, kultivasinya telah melampaui ahli terkuat dalam sejarah manusia. Dan dia baru berusia 20 tahun sekarang. Jika kita memberinya cukup ruang dan juga waktu, ras kita akan berada dalam bahaya. Akibatnya, aku telah memutuskan untuk menyalakan kembali perang suci. Kita perlu membunuh Long Hao Chen untuk selamanya, terlepas dari apakah dia manusia atau undead. Semuanya tidak ada yang berani menolak. Meskipun para Dewa Iblis semuanya tahu bahwa alasan utama untuk ini mungkin karena Kaisar Dewa Iblis ingin mengambil kembali dewa itu, sehingga dia bisa menjadi dewa. Karena ancaman Austin Griffin kemungkinan besar sudah hilang, apakah mereka masih cukup berani? Katakan padaku, apakah kalian punya saran? Tatapan bermartabat dari Kaisar Dewa Iblis menyapu para Dewa Iblis yang ada di bawah. Para Dewa Iblis saling memandang. Tidak satu pun dari mereka berani mengatakan apapun. Berita ini datang terlalu tiba-tiba. Pada saat ini, Ahbau yang berdiri di samping Kaisar Dewa Iblis mulai berbicara. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan berlutut di depan Kaisar Dewa Iblis. Ayah, karena kita telah menyalakan kembali perang suci, aku pikir kita harus melepaskan kekuatan penuh kita kali ini. Dalam perang suci yang terakhir, kami menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya. Meskipun manusia itu sama, kami masih gagal merebut benteng mereka. Aku pikir kita harus membunuh manusia tidak peduli apa yang kita lakukan, dan memberikan pukulan yang tepat kepada mereka. Meskipun tidak cukup untuk memusnahkan mereka sepenuhnya, kita harus membuat mereka benar-benar menderita, atau bahkan menghancurkan 1 atau 2 kuil. Mendengar itu, Kaisar Dewa Iblis menjadi agak tidak sabar. Kemudian dia berkata, "Baiklah, ceritakan secara detail. Kata-kata kosong ini tidak berguna." Ahbau kembali berkata, "Aku pikir kita harus memusatkan kekuatan kita kali ini dan menyerang hanya 1 atau 2 benteng pertahanan. Dengan kekuatan kita, tidak mungkin mereka bisa mengusir kita semua. Karena tujuan kali ini adalah penghancuran, bukan hanya penindasan atau pukulan. Kita harus menjadi lebih kejam. Aku bersedia menjadi pemimpin barisan depan ke dalam pertempuran." Rasa dingin melintas di mata Kaisar Dewa Iblis. Ada sesuatu yang benar. Kali ini kita harus membuat manusia menderita. Menurut pengintai kami di antara manusia telah pulih dengan sangat cepat selama bertahun-tahun setelah perang suci terakhir. Setidaknya ini lebih cepat dari kita. Keuntungan yang dimiliki manusia secara bertahap mulai terlihat. Jika ini terus berlanjut, manusia mungkin akan melancarkan serangan balik terhadap kita dalam waktu beberapa tahun. Kami tidak bisa membiarkan itu terjadi. Perang suci kali ini bukanlah sekumpulan pertempuran kecil. Aku ingin manusia benar-benar memahami apa itu kekuatan yang tidak bisa dilawan. Agares, Vasago, kembalilah dulu. Kumpulkan anggota klanmu dan kali ini kami perlu mengirim semua elit dari 3 klan kami. Aku ingin melihat apa yang akan digunakan manusia untuk menghentikan kita. Tentu saja sebelum ini kita harus membersihkan lalat yang mengganggu di Modu. Aku belum pernah menyentuh mereka selama ini. Jadi, apakah mereka benar-benar berpikir aku tidak dapat melakukan apapun kepada mereka? Dewa Iblis Kematian Saminaga berkata dengan sopan, "Yang mulia, lalu dari mana kita harus memulai serangan kita terhadap manusia? Klan Iblisku menjanjikan hidup kita untuk Yang Mulia. Kami bersedia untuk menjadi pelopor." Kemudian Kaisar Dewa Iblis berkata dengan jelas, "Manusia tidak akan bisa menghentikan kita tidak peduli dari mana kita memulai. Biarkan aku menangani lalat yang mengganggu di kota Modu sebelum aku memutuskan rencana yang tepat. Ahbau, kumpulkan semua penghapus pemburu iblis di kota Modu. Mulai hari ini dan juga seterusnya, aku akan memberimu nama sebagai komandan penghapus pemburu iblis. Kamu akan memimpin mereka semua dan bersiaplah untuk bertempur." Mendengar kata-kata dari Kaisar Dewa Iblis,
cahaya dingin melonjak di mata Ahbau saat semangat bertarung yang berat dan niat membunuh muncul. Sedangkan untuk dewa iblis lainnya di bawah berlutut pada saat yang sama. Kami menjanjikan hidup kami untuk yang mulia.